Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Atsib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pelajaran retorika dakwah untuk perubahan sampai pada bab bisa berbicara tapi sukar dipahami. Pada pelajaran lalu kita sudah mempelajari bab sukar berbicara dan bagaimana terapinya. Jika terapi-terapi tersebut benar-benar kita amalkan, insya Allah problem sukar berbicara bisa segera dapat diatasi. Namun, kalau sudah mulai bisa berbicara, bahkan sudah lancar berbicara, bukan berarti permasalahannya selesai. Belum. Karena banyak orang yang sudah bisa berbicara mengalami masalah berikutnya, yaitu menjadi banyak bicaranya, sampai sukar untuk berhenti. Seperti anak yang baru bisa naik sepeda, kemana-mana naik sepeda, sampai di dalam rumah pun masih naik sepeda. Ingat masa kecil dulu. Mentang-mentang sudah bisa bicara, terus nerocos sana sini, bicara terus, tidak peduli yang mendengarnya dibuat pusing 7 keliling. Orang yang sudah bisa berbicara belum tentu mudah dipahami. Banyak orang yang bisa berbicara, tetapi sukar untuk dipahami, sulit dimengerti. Banyak orang pintar, idenya bagus, materinya menarik. Lah kalau sulit dimengerti, kan kasihan yang mendengarkan, lebih kasihan lagi yang berbicara, karena menjadi tidak ada manfaatnya. Maka sekali lagi perhatikanlah secara seksama, barangkali di dalam ceramah kita, di dalam pidato kita masih sering membingungkan orang. Jadi kita harus mengetahui ceramah yang sering bikin pusing pendengarnya itu kayak apa toh. Ceramah pidato yang sulit dipahami, sukar dimengerti itu cirinya A, tidak ada temanya. Ciri yang kedua, B, tidak sistematis, C, tidak runtut, D, terlalu banyak tema yang dibahas, E, tidak lancar, F, berputar-putar, G, tidak ada kesimpulan yang jelas. Bagaimana? Sudah paham kamu? Oke, saya lanjutkan. Jika di dalam ceramah kita masih memiliki ciri-ciri sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas tadi, maka kita harus segera melakukan terapi secara seksama. Terapinya bagaimana? Untuk mengatasi problem ini, langkah-langkah terapinya adalah 1, dia harus menentukan topik yang akan dibicarakan. Sebelum berbicara, tentukanlah topik pembicaraan yang akan kamu sampaikan. Nah, cara penentuan topik ada 2. Kamu boleh pilih salah satunya. Yang pertama, topik aktual. Topik aktual ini adalah topik yang diambil dari peristiwa yang aktual yang sedang disiarkan di TV atau di koran, atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan banyak orang. Misalnya COVID-19. Yang kedua, kamu bisa memilih topik normatif. Topik normatif adalah topik yang diambil dari teks Al-Quran dan As-Sunnah yang dianggap penting untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang dianggap menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, caranya adalah kita harus membuat sistematika materi ceramah yang akan kita sampaikan. Jadi kamu harus membuat sistematika materi ceramah yang akan kamu sampaikan.
Setelah topik ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membuat sistematikanya. Sistematika yang akan dibuat harus mengikuti jenis topik yang kita pilih tadi, yaitu topiknya apakah aktual atau normatif. Kalau milih topik aktual misalnya, jika topik aktual yang dipilih, maka sistematika ceramah yang disampaikan paling tidak mengikuti urutan sebagai berikut. 1. Sampaikan terlebih dulu topik yang akan dibicarakan, yaitu COVID-19. 2. Berikan urgensi pengambilan topik tersebut. Apa pentingnya masalah COVID ini kita angkat sebagai topik? Yang ketiga, tunjukkan permasalahannya satu persatu, tunjukkan dampaknya kalau tidak segera bisa diatasi, akan menimbulkan banyak kematian, orang-orang banyak yang mati, aktivitas pendidikan terganggu, ekonomi melorot, dan seterusnya. Yang keempat, berikan solusinya menurut Islam yang dikuatkan dengan dalil-dalil. Makanya cari ayat yang berkaitan dengan azab Allah, dengan taubat, dengan kisah orang-orang dahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Kemudian tutuplah dengan memberi kesimpulan. Jika topik normatif yang kamu pilih, maka sistematika ceramah yang kamu sampaikan dapat mengikuti urutan sebagai berikut. 1. Sampaikan satu atau beberapa ayat Al-Quran atau Al-Hadis yang berkaitan dengan topik yang telah disiapkan, yaitu ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang siksa, tentang umat yang dibinasakan Allah, dan ayat-ayat yang ada kaitannya. Yang kedua, terjemahkanlah ayat tersebut secara keseluruhan dengan baik dan benar. Dan ingat, ayat itu harus dibaca dengan mengikuti kaidah pembacaan Al-Quran secara benar. Yang ketiga, tunjukkanlah apa yang dituntut Allah dan kaitkan dengan realita kehidupan saat ini. Yang keempat, tunjukkanlah satu persatu ketimpangan yang terjadi antara tuntutan Islam dengan yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, berikan solusinya menurut Islam disertai dengan dalil-dalilnya. Yang terakhir, yang keenam, tutuplah dengan kesimpulan yang menarik. Yang berikutnya, agar pidato atau ceramah kita itu mudah dimengerti, maka kita harus menyusun materi. Jadi setelah kita membuat topik, sudah membuat sistematikanya, maka langkah berikutnya adalah menyusun materi. Bagi penceramah pemula, hal ini memang harus dilakukan. Bagi yang sudah berpengalaman, penyusunan materi biasanya tidak dilakukan. Cukup membuat sistematikanya saja. Susunlah materi sesuai dengan tertib sistematika yang telah dibuat, jangan melenceng dan jangan melantur dari rel yang telah disusun. Pekerjaan seperti ini memang memakan waktu yang lama sekaligus membosankan. Namun perlu saya ingatkan bahwa bagi penceramah pemula sing ijik ajar-ajaran, penyusunan materi tetap harus dilakukan sekalipun harus dengan memaksakan diri. Walaupun dalam berceramah nantinya apa yang kita siapkan itu tidak semuanya kita baca atau bahkan sama sekali tidak untuk kita baca. Tulisan yang dibuat hanyalah untuk memastikan sekaligus mengendalikan ceramah kita bahwa apa yang hendak kita sampaikan benar-benar sudah sistematis, bisa dipahami, runtut, dan tidak ngelantur. Itulah gunanya kita buat persiapan menyusun materi. Jika perlu, tulisan tersebut tetap kita pegang pada saat kita berceramah. Walaupun tidak untuk kita baca, tapi untuk sekedar panduan yang sekali-kali bisa kita lirik tulisannya. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa
bahasa tulisan dengan bahasa lisan sangatlah berbeda. Jadi kita harus bisa membedakan antara keduanya. Sering orang terkecoh dengan materi yang sudah kita susun dalam bentuk tulisan, nampaknya sudah sangat banyak dan panjang, sudah menghabiskan banyak kertas folio. Ternyata setelah kita sampaikan, baru 10 menit sudah habis. Sering materi yang sudah kita sampaikan, yang kita rasakan sudah cukup panjang, ternyata setelah kita sampaikan, baru 5 menit sudah habis. Oleh karena itu, penyusunan materi dalam bentuk tulisan saja belumlah cukup, masih memerlukan tahapan berikutnya, yaitu pengembangan materi. Pengembangan materi. Dengan materi yang sudah kita siapkan seperti di atas, ternyata masih belum cukup. Masih ada satu permasalahan yang harus kita perhatikan lagi dengan cermat, sekaligus harus menjadi kewaspadaan kita. Apa itu? Jika waktu yang disediakan 2 jam, sedangkan tulisan materi ceramah yang kita buat, kita siapkan, setelah kita sampaikan ternyata hanya membutuhkan waktu 30 menit. Jadi masih ada waktu 1,5 jam. Ini tentu akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, materi yang telah kita susun tersebut harus dicermati kembali untuk mendapat pengembangan lebih lanjut. Biasanya seorang penceramah yang sudah berpengalaman bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk sebuah materi yang intinya sebenarnya hanya secuplik. Apa rahasianya? Rahasianya hanya terletak pada pengembangan. Rahasianya hanyalah terletak pada pengembangan. Biasanya penceramah menggunakan pengembangan apa? Ternyata rahasianya hanya satu, yaitu pengembangan dengan pemberian contoh. Jadi tinggal pinter-pinternya penceramah memberi contoh saja. Gara-gara masalah contoh, sering penceramah bisa sangat panjang dan lama dalam berbicara, bahkan terkadang menjadi melebar kemana-mana, lupa pada alur utamanya. Contoh seperti ini jangan dicontoh. Ini bukan contoh yang baik. Jadi kita harus proporsional di dalam memberikan contoh. Jangan sampai melebar kemana-mana. Oleh karena itu, setelah materi tersusun dengan rapi, cobalah untuk dicermati kembali. Bagian mana yang perlu dikembangkan lebih lanjut, dalam arti perlu diberi contoh yang tepat, relevan, syukur, sedikit lucu. Contoh tidak perlu ditulis dalam naskah yang telah kamu siapkan tersebut. Cukuplah naskah persiapan tersebut diberikan coret-coret catatan kecil untuk menandai bahwa materi tersebut perlu mendapatkan tambahan contoh yang relevan, yang perlu diingat. Contoh-contoh yang akan disampaikan haruslah contoh-contoh yang sudah menyatu dengan pikiran kita. Bukan dibuat-buat, apalagi harus dihafal. Itu sangat berbahaya. Bahayanya di mana? Ya kalau masih hafal, kalau lupa gimana? Contoh-contoh yang sudah menyatu biasanya yang berasal dari pengalaman kita. Pengalaman yang sangat berkesan. Pengalaman pribadi yang tidak mudah kita lupakan. Pemberian contoh yang berasal dari pengalaman biasanya akan nampak lebih alami, lebih dialogis, dan dapat menimbulkan suasana akrab pada audien. Namun harus diingat sekali lagi, jangan sampai kebablasan, lupa pada alur utamanya. Biasanya kalau orang sudah asik sering lupa daratan, cerita ngalor ngidul, sehingga lupa pembahasan utamanya, ya kan? Nah, jika semuanya sudah siap, saya mengingatkan sekali lagi agar senantiasa kamu selalu berlatih dan berlatih, mencoba dan mencoba,
Dan jangan lupa terus memperkaya materi-materi yang akan kita sampaikan dengan banyak membaca buku, membaca kitab, mendengar dari orang-orang yang pintar. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.